Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bertemu lagi ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita sudah memasuki pertemuan keempat ya untuk praktikum simulasi apotek. Ya, untuk pertemuan kali ini kita akan meneruskan kegiatan atau praktikum sebelumnya, yaitu melakukan penerimaan obat di PBF, kemudian menulis di buku pembelian, dan juga hari ini kita akan mencoba untuk menghitung harga jual apotek ya. Oke. Sebelumnya sudah dijelaskan ya mengenai alur penerimaan barang atau obat ya, dimulai dari mengecek barang yang habis atau yang akan dipesan ya, kemudian ditulis di buku defekta, kemudian membuat surat pesanan obat, kemudian SP-nya itu nanti akan dikirim ke PBF ya, bisa melalui telepon ya untuk SP reguler, dan juga SP narkotik dan psikotropik harus melalui salesman gitu ya. Begitu juga dengan psikotropik dan OT. Jadi nanti SP-nya dikirim ke salesman, kemudian nanti diverifikasi dulu SP-nya, baru nanti barang datang ya disertai dengan faktur ya. Nah, saat barang datang kemudian faktur yang datang itu kita harus mengecek dulu kesesuaiannya ya antara fisiknya, kemudian dengan SP-nya ya, apakah sudah sesuai dengan obat yang akan kita pesan ya dengan surat pesanan tadi. Kemudian dicek juga fisiknya dengan fakturnya, betul nggak yang datang itu sesuai dengan yang tercatat di faktur gitu. Kemudian setelah itu barang yang datang kita simpan ya, baik di gudang maupun nanti langsung dirap obat ya. Kemudian jangan lupa untuk ditulis di kartu stok ya, kartu stok ditulis di kolom pemasukan. Kemudian faktur yang diterima ditulis di buku pembelian, atau kalau sudah menggunakan komputer, apotek bisa langsung input ke komputer. Oke, kita akan lanjutkan ya, mungkin untuk mengingat saja yang kemarin sudah kita praktekkan. Untuk melakukan penerimaan obat ya, barang datang tadi disertai dengan faktur, kemudian dicek kesesuaiannya ya, barang yang datang itu sesuaikan dengan SP, kemudian tadi dengan fisiknya ya, dari nama obat, kemudian jumlah obat, sediaan obatnya, kekuatan sediaan, expire, ataupun nanti kondisi barangnya masih bagus atau enggak gitu. Kemudian nanti jika ada ketidaksamaan nomor batch atau ED yang ada di faktur dengan fisik obat, bisa dikoreksi langsung di fakturnya ya, kecuali jika ada yang tidak sesuai di di jumlah gitu, kita nggak boleh ganti ya di fakturnya. Nah, jika ada yang tidak sesuai tadi, misalnya jumlah obatnya, kemudian mungkin kekuatan sediaannya atau tidak sesuai dengan barang yang datang, nanti kita akan melakukan retur obat gitu ya. Nah, jika sudah semuanya sesuai, berarti kita tinggal beri nama, kemudian paraf ya, tanggal terima, dan stempel apotek sebagai bukti bahwa kita sudah melakukan penerimaan barang dan sudah melakukan pengecekan gitu ya. Oke. Kemudian yang kedua adalah menulis di buku penerimaan obat. Nah, faktur yang diterima oleh kita yang ada di apotek itu sebetulnya bukan faktur asli ya, tapi hanya kopi faktur. Nanti faktur asli akan dibawa oleh kurir atau PBF dan akan diberikan saat penagihan ya, penagihan pembayaran. Jadi kemarin sudah saya jelaskan bahwa pembelian obat itu tidak cash ya, tidak tunai, tetapi melalui kredit. Jadi nanti faktur aslinya itu akan dibawa oleh PBF-nya ya, oleh penagih dari PBF itu saat sudah jatuh tempo, dan nanti fakturnya diberikan ya yang aslinya kalau kita sudah lunas. Oke, kemudian tadi sudah ya, obat yang diterima itu akan masuk ke gudang ya, kemudian atau lemari obat, kemudian ditulis di kartu stok. Kemudian tadi kita dapat kopi fakturnya kan ya dari PBF. Nah, kopi faktur itu nanti kita tulis di buku penerimaan obat ataupun input ya di komputer. Nah, untuk menulis di buku penerimaan obat, formatnya seperti di layar ya. Nanti ada nomor, tanggal terima, nama PBF, tanggal faktur, nomor faktur, nama barang ya, sampai nanti kolom harga dan PPN. Nah, bagaimana nanti cara menulisnya? Menulis di buku pembelian.
ya. Nanti kalian buat sendiri kolom-kolomnya ya, tabelnya untuk buku pembelian di buku jurnal. Nah, ini contohnya faktur dari Kimi Farma. Obatnya adalah amoxicillin, kemudian ada antacid, ada chloramphenicol cream ya. Kita akan menyalin di buku pembelian ya, di buku penerimaan ya, sesuai dengan yang ada di faktur ya. Jadi nanti ada nama, nah ini nama PBF ya, kemudian ini nama PBF, kemudian ini tanggal faktur, yang ini nomor faktur ya, ini jatuh tempo, kemudian ini nama barangnya ya, ini expire-nya, ini batch-nya, kemudian ini jumlah barang, ini satuan, ini harga satuan ya. Jadi kalau ditulis 25.000 berarti ini satu box-nya si amoxicillin itu adalah 25.000 ya, satu box. Kemudian jika antasidadoen ini 10 botol, berarti yang ditulis di harga satuan itu 4.000 ya. Jadi satu botolnya itu harganya Rp4.000, kemudian dikali dengan 10 jadi Rp40.000. Sama halnya dengan chloramphenicol cream ya. Jadi yang diterima itu 5 tub, satu tubnya itu harganya 10.000 ya, sehingga yang 5 jadi 50.000. Oke, kemudian ada total dan ditambah dengan PPN sehingga totalnya menjadi 126.500. Nah, kita pindahkan ke buku ya, buku penerimaan obat ya. Kita tulis tanggal terima, berarti tanggal terima itu tanggal kita menerima obat tersebut ya, yang bisa kita lihat di bagian bawah ya. Kalian tanda tangannya tanggal berapa sih itu ya, nerimanya tanggal 26. Nanti bisa berbeda ya dengan tanggal faktur, jadi tidak harus sama ya. Jadi di sini tercantum tanggal fakturnya 22 ya, tapi kita baru menerimanya tanggal 26 ya. Jadi harus dibedakan antara tanggal terima dan juga tanggal faktur. Kemudian ada nama PBF, kalian tinggal salin nama PBF-nya apa yang ada di faktur, kemudian nomor fakturnya apa yang ada di fakturnya. Nama barangnya tadi ada 3 item obat, berarti kalian catat semua ya, 3 item, jumlahnya berapa ya masing-masing, kemudian expire-nya dan batch-nya. Jika tadi ada kesalahan batch dan ED, nanti bisa diganti ya di fakturnya, dan di buku penerimaan juga diganti. Kemudian harga satuan tadi sudah disebutkan di faktur ya, kita tinggal salin lagi ke sini. Kemudian jumlah harga juga tinggal kita salin. Nah, untuk harga PPN ini berarti harga amoxicillin tablet itu berapa sih jika ditambah PPN ya. Kalau tadi lihat di faktur PPN-nya ada di bawah ya, berarti untuk per item obatnya ini belum ada PPN-nya, jadi kita tambahkan PPN-nya ya. Masing-masing kita tambahkan PPN ya, ditambah 10%. Jadi 25.000 ditambah 10% berarti 27.500. Kemudian antasida 40.000 ditambah PPN jadi 44. Chloramphenicol 50.000 ditambah PPN jadi 55. Kemudian yang total ini kalian tulis ya di bagian bawah, kalian catat di totalnya berapa, 126.500. Nah, kemudian jika ada faktur-faktur yang lain, berarti nanti kalian tinggal teruskan di bawah sini gitu ya. Fakturnya dari mana gitu ya, sama seperti kita tadi menulis yang pertama. Oke. Tadi bagaimana jika ada barang yang diterima itu tidak sesuai ya, baik itu tidak sesuai dengan SP ataupun secara fisik, misalnya ada kecacatan gitu ya, misalnya penyok atau apa, itu bagaimana sih ya. Jadi kita akan melakukan proses retur ya, namanya retur. Oke. Nah, jadi ini misalnya faktur yang tadi sama ya, ternyata jika kita lihat SP-nya, antasidadonya itu yang di SP itu kita pesannya 5 botol, tapi yang datang adalah 10 botol ya. Jadi angka ini nggak boleh kalian ganti ya, tadi yang diganti itu hanya ED atau batch-nya ya, jadi jumlah barang nggak boleh kalian ganti. Jadi nggak boleh diganti 5 gitu ya, nggak boleh diganti sendiri, tapi kita harus melakukan proses retur. Nah, cara untuk melakukan returnya, kalian beri tanda obat yang akan diretur apa ya, tanda bintang. Misalnya kita akan retur antasidadoen, berarti kalian tandain di sini tanda bintang ya. Kemudian di bawah kita catat ya, returnya itu kenapa, alasannya apa ya, harus ada alasannya ya. Jadi misalnya retur pesanannya itu hanya 5 botol ya, jadi kita akan retur 5 botol.
Kalau misalnya mau retur karena fisiknya gitu ya, misalnya kemasannya penyok, berarti kalian nanti tulis retur kemasan rusak misalnya, atau retur ED dekat gitu ya. Jadi nanti dikasih keterangan di bagian sini. Oke, ingat nanti di jumlah barang jangan diganti sendiri, tentunya harga juga jangan diganti sendiri ya. Kalau ini jadi 5 kan berarti nanti harga juga berubah ya, tapi jangan kita ganti sendiri. Oke, nanti kita buat form returnya ya. Form returnya nanti seperti di layar, jadi kalian bikin sendiri nomornya, nama PBF-nya apa tadi, nomor fakturnya, kemudian nama barang yang direturnya apa. Nama barang yang direturnya tadi antasida 2 sirup ya, kita tulis nomor batch-nya berapa, jumlah yang diretur berapa. Kemudian ada alasan returnya, pesannya hanya 5 tapi dikirim 10 gitu ya, jadi ditulis alasannya, kemudian di tanda tangan apoteker dan dicap. Oke, kita ke cara menulis di buku pembeliannya kayak gimana gitu ya. Tadi kita sudah bahas cara menulis faktur di buku pembelian, tapi fakturnya tidak ada masalah apa-apa ya, jadi tinggal kita salin aja. Nah, gimana kalau tadi fakturnya sudah ada barang yang diretur ya, yang ditulis di buku di pembelian tuh kayak gimana sih gitu. Oke, kita lihat tadi, ingat ya yang diretur adalah antasida doen. Untuk yang amoxicillin dan klorampeptide sama ya seperti di awal ya. Yang kita akan fokuskan, kita lihat di antasida doennya. Di antasida doen berarti yang ditulis di buku pembelian, di buku penerimaan obat itu yang jumlahnya tadi sudah kita terima ya, jumlahnya 5 botol. Oh ya, yang 5 botol sisanya kemana ya? Yang sisanya itu kita retur, jadi nanti si PBF, si kurirnya itu membawa faktur yang disertai dengan tanda retur dan juga obatnya ya. Tadi kan ada 5 botol berarti sisanya ya, berarti dibawa lagi sama si kurirnya gitu. Nah, untuk menulisnya sama harga satuannya 4.000 ya, berarti nanti jumlah di sini berubah kan ya, jadi 20.000, kemudian PPN juga jadi berubah ya, sehingga nanti totalnya juga akan berubah. Ya, ini penting karena nanti jika sudah jatuh tempo ya, jika sudah akan melakukan pembayaran yang dibayar oleh apotek ya hanya yang ini ya, karena tadi 5 botolnya sudah diretur ya. Jadi ini penting, jangan sampai nanti salah ya, jangan sampai nanti belum diganti gitu ya, padahal ini sudah nggak ada barangnya, sudah diretur tetapi ada kesalahan menulis di faktur, tetap ditulis, berarti nanti ketagih ya, kebayar ke PBF-nya ya, jadi apoteknya mungkin nanti rugi. Oke, begitu ya untuk menulis di buku penerimaan barang atau buku pembelian. Nah, kemudian kita akan belajar mengenai menentukan harga jual apotek ya. Tadi kan faktur sudah kita terima nih. Harga yang ada di faktur itu adalah harga neto ya, namanya harga neto apotek ya, atau HNA. Kemudian ditambah dengan PPN ya, yang PPN 10%. Kita kan mau jual ya, tentunya kita menginginkan adanya keuntungan ya, keuntungan untuk apotek atau laba apotek ya. Nanti mungkin sering mendengar dengan istilah margin ya. Nanti marginnya itu tergantung dari apoteknya ya, mau 10% kah, atau mau 20% atau mau 30%. Tapi biasanya rentangnya itu 10% sampai 30%. Ya, jadi maksimal 30%, atau kita nggak boleh ngasih harga jual itu melebihi HET ya. HET itu harga eceran tertinggi. HET ini biasanya bisa kita lihat di kemasan obat. Jadi kemasan obatnya ada HET sekian ya. Jadi itu sudah ditentukan, sudah ditetapkan bahwa kalau kita ngejual obat tersebut kita nggak boleh melebihi HET-nya gitu ya. Jadi nanti saat menentukan margin juga kita lihat ya, jangan sampai melebihi HET. Nah, marginnya biasanya rentangnya antara 10 sampai 30% ya, nanti tergantung apoteknya itu sendiri. Oke. Nah, gimana caranya menghitung harga jual apotek ya? Tadi sudah dijelaskan bahwa yang ada di faktur itu adalah harga neto ya, HNA, ditambah dengan nanti kita tambah PPN ya. Nah, nanti untuk menentukan harga jualnya kita tambah juga dengan keuntungannya ya. Kita lihat contoh ya, ini biopalasenton 15 gram
barangnya 12 tube, kemudian harga satuannya 14.500. Ya, kita fokus ke sini ya. Jangan lihat ke sini. Kita lihat ke harga satuan. Kemudian daftarin 3 tube, satuannya itu 19.260. Yang Pumiderm 3 tube, satuannya 11.900. Kita lihat kita mau jual bioplacenton tuh berapa sih, gitu ya. Biar kita ada untungnya gitu. Nah, kita lihat misalnya keuntungannya itu semuanya kita sama ratakan gitu ya. Keuntungannya adalah 10% atau marginnya 10%. Berarti nanti cara ngitungnya gimana? Berarti HNA yang ada di faktur tadi ditambah 10%, kemudian tambah 10%. Ya, atau bisa langsung ya dengan cara mengalihkan dengan 1,1 ya kalau 10%. Kalau marginnya 20% ya berarti dikali 1,2. Ini cara cepatnya ya, cara cepat. Oke, tadi bioplacenton itu harga satuannya adalah 14.500. Kita tambah PPN 10%, kita tambah margin 10%. Ya, atau kita cara cepatnya dengan mengalihkan dengan 1,1 ya, jadi 14.500 dikali 1,1 dikali 1,1 ya, PPN dan juga margin. Jadi nanti hasilnya sekian. Jadi nanti harga jual bioplacenton itu 17.500 gitu ya. Berarti ada untungnya kan ya, nggak sama dengan harga yang kita beli itu. Kemudian ini kalau yang tube, yang satuan ya. Kemudian jika obatnya itu berbox-box gitu, gimana sih cara ngitungnya? Berarti kita tulis dulu ya, untuk di faktur itu kan biasanya tercantumnya itu minimal 1 box ya, berarti ini harga untuk 1 box ya. Harga untuk satu box Omegdiar itu 17.600, kita tambahkan dengan PPN 10%, kemudian marginnya juga 10%, hasilnya itu 21.296 nih ceritanya. Nah, ini kan harganya untuk 1 box. Jadi kita harus lihat dulu 1 box itu isi berapa ya, sehingga kita bisa menentukan harga jual per tabletnya ya. Jadi jika kita hitung 1 boxnya misalnya 100 ya, ternyata 100, berarti 21.200 itu kita bagi dulu dengan 100 ya. Jadi nanti ketemu hasilnya itu 212. Berarti harga 212 itu untuk per tablet ya, per tablet Omegdiar kayak gitu ya. Nanti kalian coba ya latihan di rumah dengan cara yang tadi sudah saya sampaikan ya, tinggal tambahkan PPN dan juga tambahkan margin 10% ya, nanti dapat hasilnya berapa gitu. Oke, kita lanjutkan ya untuk oke, nanti kalau latihannya sudah dikerjakan, ditulis di jurnal ya, kemudian nanti kalian membuat format buku penerimaan barang dan juga format form retur ya, sehingga nanti saat praktikum tinggal mengisi aja gitu ya. Mungkin sekian dari saya untuk penjelasan praktikum selanjutnya ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dimengerti. Mohon maaf segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.